terus terang aja, saya juga banyak bicara dengan beberapa hakim waktu perkara berjalan. Mereka selalu juga di luar mengatakan itu nggak mungkin bisa dihukum. Banyak hakim-hakim teman saya juga mengatakan itu nggak mungkin. Cenderung penegak hukum dari kejaksaan ada, saya lihat, kalau dia punya alat bukti 5 umpamanya. Ya, alat bukti 5. Ada bukti 5. Ya. Kemudian dari bukti 5 ini dia lihat ada satu yang bisa membebaskan terdakwa ini. Meringankan dia. Meringankan dia. Ya. Yang satu ini disimpan. Dia ajukan 4. Artinya salah. Artinya dia menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya. Setiap kebatilan pasti akan dibayar kontan oleh Tuhan. Nah, sekarang tinggal jaksa nih. Dikorek terus ya netizen. Karena apa? Kemarin kan Kumham, wakil Kumham ya. Sekarang kalian harus pantau tuh jaksa yang itu cluenya, coba ya. Kalian harus pintar dan harus cerdas. Bagaimanapun mereka itu ada sangkut pautnya dengan kasus Jessica, guys. Negara Indonesia tercatat di dunia ini adalah negara yang paling buruk, menghukum orang yang tidak bersalah dan pemerintah diam. Itu paling buruk. Pernyataan baru dari Otto Hasibuan mengejutkan publik. Dirinya mengungkap, sebetulnya ada banyak hakim yang setuju jika Jessica dibebaskan. Hakim-hakim yang sempat ditemui Otto juga meyakini bahwa sebetulnya jika tidak layak untuk dihukum. Otto pun mengungkit jaksa penuntut umum di sidang Jessica yang ternyata menyembunyikan kebenaran di kasus tersebut. Menurut Otto, jaksa telah melakukan pelanggaran hukum karena ada barang bukti yang disembunyikan selama ini. Di mana bukti tersebutlah yang sebenarnya bisa membantu Jessica untuk bebas. Namun, kata Otto, bukti tersebut sengaja disembunyikan karena sejak awal, jaksa dan hakim sudah menginginkan Jessica untuk dipenjara meski tidak terbukti bersalah. Dr. Lita Gading, mantan asisten profesor yang menangani kasus Jessica Wongso, meminta agar para penegak hukum segera memeriksa jaksa penuntut umum di kasus Jessica. Otto pun menguliti sikap tidak adil para jaksa dan hakim saat menangani kasus Jessica ini. Dengan kasus Jessica, itu hanya salah satu sarung tangan. Di sini puluhan sarung tangan ada. Ada bukti-bukti lain yang tidak match. Tidak match? Tidak match. Puluhan bukti-bukti yang tidak match. Tapi tetap juga. Kenapa nggak sampai ke meja pengadilan? Bapak harus ingat, kami sendiri pernah minta hakimnya diganti. Kalau tadi bilang kami minta hakim diganti. Dan itu impossible. Tidak dikabulkan. Ya. Karena apa? Karena kami sudah melihat. Kami juga sudah permohonan supaya hakim diganti. Karena kami sudah melihat ini sudah pasti endingnya sudah nggak bagus. Karena mereka itu sudah punya paradigma yang menurut kami tidak pas. Approaching-nya sudah beda, intonasi suaranya untuk menaikkan saksi sudah beda, arah pertanyaannya pun sudah beda. Apa bukti-bukti yang disampaikan juga didiamkan, dan ini belum pernah saya ucapkan di manapun, ya di podcast manapun nggak pernah. Kami pernah minta permohonan untuk diganti hakimnya. Paradigma penegakan hukumnya kita ini sudah salah. Di mana salahnya? Salahnya begini. Jadi kalau di persidangan kita lihat jaksa menuntut orang seseorang, ya kan? Mereka sudah berpikir paradigmanya ini orang harus salah. Asumsi dia ini harus adalah salah. penjahat. Nah, karena dia presumption of guilt. Ya. Dia presumption of guilt. Ya. Kalau kita kan lawyer, presumption of innocence. Presumption, yes. Ya, kan ini ada dua sisi nih kan? Ya, betul. Ya. Advokat bertindak paradigmanya, presumption-nya adalah tidak bersalah. Ya, sebelum dibuktikan bersalah. Dibuktikan. Ya. Tapi kenyataannya jaksa, presumption of guilt. Ya, asumsinya sudah bersalah. Ya, udah guilty nih, udah. Karena itu dia akan berupaya untuk membuktikan orang ini salah. Cenderung penegak hukum dari kejaksaan ada, saya lihat, kalau dia punya alat bukti 5 umpamanya. Ya, alat bukti 5. Ada bukti 5. Ya. Kemudian dari bukti 5 ini dia lihat ada satu yang bisa membebaskan terdakwa ini. Meringankan dia. Meringankan dia. Ya. Yang satu ini disimpan. Dia ajukan 4. Artinya salah. Artinya dia menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya.
Dan itu kalau Bapak lihat ada podcast, ada seorang jaksa yang mengatakan itu di podcast kemarin. Kenapa waktu Mirna dikatakan kan bahwa bapaknya Mirna kan mengatakan bahwa ada disimpan sama dia CCTV yang tidak dimasukkan di dalam berkas. Kok bisa ya? Ya kan? Kok bisa? Kok bisa itu? Ya. Kok bisa ada bukti Yang disembunyikan? Disembunyikan, ya kan? Ya. Kemudian si interviewernya bertanya, itu bagaimana? Kenapa kamu pakai? Ya. Dia bilang, kalau itu saya tidak, itu katanya karena memang itu adalah tidak ada dalam berkas katanya kan? Ya. Ya, saya tidak mau pakai. Lagi pula katanya, ini lagi pula katanya, itu dapat merusak suatu apa istilah dia lupa saya, bangunan strategi yang sudah dia bangun Yang bisa membebaskan. untuk bisa menghukum Jessica ini. Jadi arahnya menghukum. Iya, ya kan? Kalau ini muncul Bisa dibebaskan dia. bisa takut dia terganggu lah minimal, kan? Atau mungkin bebas juga. Itu dia katakannya di podcast itu. Dia mengatakan saya tidak pakai, akhirnya kami tidak pakai itu karena itu dapat mengganggu strategi bangunan pembuktian kami. Itulah yang sangat salah. Itu dia presumption of guilty, maunya salah. Nah, seandainya bukti tadi itu ternyata adalah suatu kebenaran, fakta yang bisa membebaskan dia bahwa dia tidak bersalah, apa yang terjadi? Nah, ini mudah-mudahan penegak hukum semua mendengar. Ini adalah proses hukum yang sangat salah. Kalau itu terjadi, berarti kejaksaan itu bukan menuntut demi hukum dan keadilan. Dia menuntut untuk demi kesalahan untuk mencari kesalahan daripada. Jadi titik pangkalnya sudah memang ingin jadi ini menghukum. paradigma dirubah. Meskipun Kaspuspenkum Kejagung telah menegaskan bahwa kasus Jessica telah selesai dan dianggap tidak ada kekeliruan, namun Otto Hasibuan akan tetap melakukan upaya hukum untuk bisa membebaskan Jessica. Otto mengaku telah mengumpulkan bukti baru yang bukan hanya akan membuat Jessica bebas, namun juga akan melaporkan pihak-pihak yang telah melanggar hukum dan menyembunyikan serta merekayasa barang bukti di kasus Jessica ini. Bukan hanya pinjauan kembali, banyak upaya-upaya lain yang kita lakukan ini. Ya, upaya-upaya lain banyak kita lakukan ini, Pak. Apa itu, Pak? Ya, tentunya mendahului PK itu, kita akan melakukan upaya-upaya untuk membongkar kasus ini dong. Karena kalau kasus ini nggak dibongkar, apa gunanya, Pak? Saya berjuang ini, Pak Renal, bukan lagi hanya untuk Jessica. Perjuangan kita ini adalah untuk hukum dan keadilan melalui kasus ini. Karena dalam kasus ini kan pasti ada yang merekayasa, ada yang melanggar hukum, ada umpamanya menghalang-halangi umpamanya katakanlah otopsi umpamanya, CCTV direkayasa. Ini kan patut diminta pertanggungjawaban hukum. Jadi kalau ini tidak diminta pertanggungjawaban hukum, ini pembelaan kita ini hanya Jessica, dan seakan-akan hanya untuk Jessica. Saya berjuang ini bukan hanya untuk Jessica, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Budaya hukum kita. Iya, jangan sampai terulang lagi ini di negeri ini. Dan ingat, kalau ini sampai terjadi di negeri ini, maka negara Indonesia tercatat di dunia ini adalah negara yang paling buruk, menghukum orang yang tidak bersalah, dan pemerintah diam. Itu paling buruk. Sebenarnya dia itu juga hancur, ibu tahu. Tapi dia nggak kasih lihat ibu. Ini jadi yang Itu. menjelaskan Mbak Rey, dulu-dulu kan banyak yang nanya tuh Prof. Otto, kenapa sih Jessica nggak pernah nangis di persidangan? Jadi salah satunya yang bisa saya jelaskan gitu ya, karena Jessica sendiri bilang nggak mau kelihatan mamanya. Jessica nggak mau kelihatan sama mamanya nangis, Tante juga nggak mau kelihatan sama Jessica nangis, gitu ya Tante? Dia nggak mau kasih lihat ibu sedih, ibu juga nggak mau lihat dia sedih. Jadi ibu waktu persidangan, karena ibu nggak suka datang hanya sekali, itu dilarang sama Jessica. Kalau ibu dia tahu pasti saya bisa nangis di situ, dia nanti kalau lihat saya nangis, jadi nanti persidangannya bagaimana gitu loh. Jadi dilarang saya datang. Jadi kami berdua saling menguatkan. Jadi
dia baik-baik aja, ibu juga harus baik-baik aja. Jadi dia kuatnya di situ, karena keluarga ya. Dia khawatir sekali sama ibu dan bapak. Ya. Sebenarnya dia itu hancur hatinya, sedih, bukannya dia nggak mau nangis. Dia nggak bisa, harus nggak boleh nangis. Dia tahu kalau itu nggak suka lihat dia nangis, bukan nggak suka, nggak pernah dia dibikin nangis. Jadi anaknya ibu selama ini sampai dia dari kecil sampai gede. Kapolri, Hakim Agung, Kejaksaan mau berbicara, bertanya pada hatinya, memikirkan nasib orang. Bayangkan itu jadi anaknya sendiri, apa yang harus diperbuatnya membelanya? Itu harapan saya. Dan bisa terjadi karma juga, Pak. Ya. Ya, karma baik. Ya, itu yang harus dipikirkan. Mungkin kita hidup manusia ini nggak mau tahu, pokoknya jabatan kita aman. Ya. Tapi bukan itu lagi waktunya. Jadi saya betul-betul berharap kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kapolri, Jaksa Agung, itu tolonglah. Jangan hanya mikirkan aman-aman. Tapi coba lihat, bayangkan ini kalau anak kita. Saya sudah katakan, seandainya apa yang saya ucapkan tentang bukti-bukti ini tidak benar pada Renal, bahwa cyanida tidak ada di dalamnya, bahwa ternyata tidak ada otopsi dan sebagainya, hari ini juga saya bersedia menyatakan diri berhenti jadi pengacara kalau yang saya ucapkan tidak benar.